Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seorang anak kecil yang memohon kepada ayahnya untuk menjadikan seorang wanita sebagai pengganti ibu kandungnya yang telah tiada? Kisah ini tentang cinta dan pengorbanan yang tak terduga, yang datang dari seorang bocah berusia 5 tahun. Penasaran dengan permintaan tak terbayangkan itu? Ikuti kisahnya yang penuh emosi dan drama. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Dinda, seorang gadis berusia 5 tahun, tinggal di sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Rumah itu besar, dengan halaman luas yang dipenuhi bunga berwarna cerah, dan pohon-pohon yang rimbun memberi keteduhan. Namun, meskipun terlihat sempurna, hati Dinda terasa sepi. Ia kehilangan ibunya beberapa bulan yang lalu. Kehidupan di rumah itu penuh dengan kenangan manis bersama ibu, yang kini tak lagi ada. Dinda hanya bisa melihat foto-foto ibunya yang tersimpan di lemari kaca. Kadang, ia duduk sendiri di kursi taman di halaman depan rumah, merenung tentang ibunya yang sudah pergi. Dinda mengingat dengan jelas bagaimana ibunya selalu mendampinginya setiap pagi, membangunkannya dengan pelukan hangat dan menyisir rambutnya dengan lembut. Sejak ibu meninggal, tidak ada lagi yang membangunkannya dengan penuh kasih sayang itu. Ayahnya, Pak Joko, sangat menyayangi Dinda, namun ia sibuk dengan pekerjaannya. Meskipun Pak Joko berusaha memberi yang terbaik, Dinda merasa bahwa sesuatu yang hilang dari kehidupannya. Dinda merindukan suara lembut ibu yang selalu menghiburnya saat ia merasa takut atau cemas. Suatu sore, Dinda berada di halaman depan rumah. Langit senja memberikan warna oranye yang menenangkan, namun hatinya tetap gundah. Ia merasa tidak ada yang mengerti perasaannya. Ia merindukan ibunya dengan sangat, dan kadang ia merasa bahwa dunia ini terlalu besar dan tak bisa dimengerti oleh anak sekecil dirinya. Tiba-tiba, Dinda berlari menghampiri ayahnya yang sedang duduk di kursi taman. "Ayah, aku ingin ibu kembali," kata Dinda dengan suara lirih, matanya penuh dengan air mata. Pak Joko memandang putrinya dengan wajah penuh keprihatinan. "Ayah tahu, Nak. Ayah juga sangat merindukan Mama." Ia meraih tangan kecil Dinda dan menggenggamnya dengan lembut. Meski ia berusaha memberi penghiburan, ia tahu betapa sulitnya bagi Dinda untuk menerima kenyataan bahwa ibunya sudah tiada. Dinda menatap ayahnya dengan penuh harapan, berharap ada sesuatu yang bisa mengembalikan ibunya. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya selanjutnya adalah sesuatu yang benar-benar tak terduga. Dinda memandang ayahnya dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Ayah, kenapa aku nggak bisa punya ibu lagi?" Pertanyaan itu membuat hati Pak Joko semakin berat. Ia merasakan betapa besar kerinduan Dinda terhadap sosok ibu. "Ayah ingin kamu bahagia, Dinda. Tapi ibu kamu sudah tidak ada lagi," jawab Pak Joko dengan suara yang agak serak. Dinda mengangguk pelan, lalu melanjutkan, "Ayah, apakah bisa aku punya ibu yang baru?" Pertanyaan itu mengguncang hati Pak Joko, karena ia tahu, meskipun tak ada yang bisa menggantikan ibunya, Dinda tetap membutuhkan seseorang yang bisa memberinya kasih sayang. Beberapa hari setelah percakapan mereka, Pak Joko merasa perlu untuk melakukan sesuatu demi kebahagiaan Dinda. Ia memutuskan untuk memperkenalkan seorang wanita baru yang bekerja di rumah mereka sebagai pembantu rumah tangga. Namanya adalah Sari. Sari adalah wanita muda, baik hati, dan sabar, selalu memperhatikan Dinda dengan penuh kasih sayang. Meskipun pekerjaan Sari di rumah itu adalah sebagai pembantu, ia tahu betul cara merawat Dinda dengan penuh perhatian. Setiap pagi, ia menyapa Dinda dengan senyum hangat dan memberinya semangat untuk memulai hari. Namun, bagi Dinda, kehadiran Sari terasa sedikit canggung. Meski Sari baik padanya, Dinda merasa belum bisa sepenuhnya membuka hati. Dinda merasa takut bahwa Sari hanya akan datang sementara, seperti orang-orang lain yang pernah ada dalam hidupnya, tetapi pergi begitu saja.
Hari demi hari berlalu, dan Dinda mulai merasakan bahwa Sari adalah orang yang berbeda. Sari tak hanya sekadar pembantu rumah tangga. Ia adalah seseorang yang penuh perhatian dan kasih sayang. Ia sering mengajak Dinda bermain, bercerita, dan bahkan membuatkan makanan kesukaan Dinda. Setiap kali Dinda merasa sedih, Sari selalu ada untuk menenangkannya. Dengan kehadiran Sari, hati Dinda sedikit terobati, meskipun ia masih belum bisa menggantikan sosok ibu yang hilang. Dinda merasa Sari bisa menjadi pengganti yang baik, meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa benar-benar menggantikan ibunya. Suatu sore, saat mereka berdua sedang duduk di ruang keluarga, Dinda dengan polos berkata, "Sari, kamu seperti ibu." Sari terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi ia tersenyum lembut dan membelai rambut Dinda. Setelah hari-hari berlalu dengan kehangatan yang lebih terasa, Dinda akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Pak Joko. "Ayah, kenapa aku nggak bisa punya ibu lagi?" tanya Dinda dengan suara yang penuh kebingungan dan kesedihan. "Aku ingin kamu menikah lagi. Ayah, aku ingin punya ibu baru yang bisa menggantikan Mama." Pak Joko terkejut mendengar permintaan itu. Ia tahu betapa sulitnya bagi Dinda untuk menerima kenyataan bahwa ibunya sudah tiada. Dan kini, Dinda meminta seorang ibu baru. Meski hati Pak Joko berat, ia merasa bingung bagaimana menjelaskan pada Dinda bahwa perasaan itu tak bisa begitu saja dipenuhi. Pak Joko menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Dinda, kamu tahu bahwa ibu kamu adalah seseorang yang sangat spesial. Tidak ada yang bisa menggantikan tempatnya, Nak. Tapi, aku akan selalu berusaha membuatmu bahagia." Dinda, meskipun masih merasa kehilangan, mulai merasa nyaman dengan kehadiran Sari. Ia tak lagi merasa canggung saat Sari menyapanya. Bahkan, Dinda mulai merasa bahwa Sari adalah pengganti yang baik untuk ibu, meskipun ia tahu perasaan itu tak sepenuhnya bisa menggantikan ibunya yang telah tiada. Setiap hari, Sari semakin dekat dengan Dinda, mendengarkan cerita-cerita Dinda, dan bahkan sering bermain bersamanya. Dinda mulai merasa bahwa kehadiran Sari mengisi kekosongan dalam hatinya, meskipun ia tak bisa menghilangkan rasa rindunya terhadap ibu yang sudah pergi. Suatu hari, Dinda duduk di ruang tamu bersama Sari, dan ia berkata, "Sari, kamu tahu nggak, kamu mirip ibu." Sari yang mendengarnya hanya tersenyum lembut. "Tidak ada yang bisa menggantikan ibu kamu, Dinda. Tapi, aku akan selalu ada di sini untukmu." Dinda, yang kini mulai merasa lebih baik, tidak bisa menahan perasaan bahagianya. Ia merasa bahwa Sari adalah sosok yang memberi kebahagiaan kembali dalam hidupnya. Meskipun ia tetap merindukan ibunya, kehadiran Sari membantu Dinda untuk melihat dunia dengan lebih cerah. Setiap malam, sebelum tidur, Sari selalu duduk di sampingnya dan membacakan cerita dengan lembut, membuat Dinda merasa nyaman dan tenang. Dinda merasakan kasih sayang yang tulus dari Sari, meskipun ia tahu bahwa Sari bukanlah ibu kandungnya. "Dinda, tidur yang nyenyak ya. Mimpi indah," kata Sari setiap malam. Dinda tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Sari. Kamu sudah seperti ibu." Hari itu, Dinda merasa ada yang berbeda. Ia merasa nyaman dengan kehadiran Sari, tetapi hatinya tetap terikat pada sosok ibu yang telah tiada. Meski begitu, ia merasa semakin dekat dengan Sari. Hari itu, setelah selesai makan malam, Dinda memutuskan untuk berbicara dengan Sari tentang sesuatu yang sudah lama ia simpan dalam hati. "Sari, kamu bisa jadi ibu, kan?" tanya Dinda dengan suara yang penuh harapan. Sari terkejut mendengar kata-kata itu, namun ia tidak bisa menahan senyum lembutnya. Sari tahu bahwa Dinda sangat merindukan sosok ibu, dan ia merasa sangat tersentuh dengan permintaan itu. "Dinda, aku sayang kamu, tetapi aku bukan ibu kamu," jawab Sari dengan suara lembut, berusaha menenangkan Dinda tanpa mengecewakannya. Meski jawaban Sari tidak sesuai harapan Dinda, hatinya tetap terasa lebih lega. Sari selalu ada untuknya, meski ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan posisi ibu kandungnya. Namun, Dinda merasa bahwa kehadiran Sari sedikit mengisi ruang kosong yang ada di hatinya. Dinda berlari ke kamar untuk meraih foto ibunya dan duduk di samping tempat tidur, menatap wajah ibunya yang tersenyum dalam bingkai foto. Ia merasakan seolah ibunya ada di sana, mendampinginya meski dalam wujud yang berbeda. Pak Joko datang ke kamar Dinda dan duduk di sampingnya.
Dinda, kamu tahu, meskipun Mama sudah tidak ada, Ayah dan Sari akan selalu ada untukmu, kata Pak Joko dengan suara lembut namun penuh pengertian. Dinda menatap ayahnya, merasa sedikit lebih tenang. Pada malam hari, setelah pembicaraan yang mengharukan dengan ayahnya, Dinda merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia mulai merasakan bahwa ia bisa menerima kenyataan bahwa ibunya telah tiada, meskipun rasa rindunya tetap ada. Dinda tidur dengan lebih tenang malam itu, merasa ada sedikit kedamaian dalam dirinya. Sari datang untuk menidurkannya, seperti biasa, dengan membacakan cerita favorit Dinda. Selamat tidur, Dinda. Mimpi indah, kata Sari dengan lembut. Dinda tersenyum dan menjawab, terima kasih, Sari. Kamu baik sekali. Meskipun ia tahu Sari bukan ibu kandungnya, Dinda merasa bahwa Sari memberinya sesuatu yang berharga, kasih sayang yang tulus. Kehidupan mereka berjalan semakin harmonis setelah beberapa waktu. Dinda merasa lebih tenang dan lebih mudah menerima kenyataan bahwa ibunya telah tiada. Namun, meskipun ia merasa bahagia dengan kehadiran Sari dan kasih sayang yang diberikan oleh ayahnya, ia merasa ada yang kurang. Ia merasa bahwa meskipun Sari adalah sosok yang baik, ada bagian dalam dirinya yang masih mencari tempat untuk ibu kandungnya. Ia ingin Sari menjadi ibu baginya, tetapi ia juga tahu bahwa tak ada yang bisa menggantikan ibu yang telah meninggalkannya. Suatu hari, Dinda berbicara lagi dengan Pak Joko. Ayah, apa kamu pernah berpikir untuk menikah lagi? Tanya Dinda dengan serius. Pak Joko terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. Ayah tahu, Dinda. Tapi saat ini, ayah masih belum siap, jawab Pak Joko dengan suara yang penuh pengertian. Dinda menerima jawaban ayahnya dengan lapang dada, meskipun hatinya sedikit kecewa. Ia mulai memahami bahwa kehidupan harus berjalan seperti apa adanya, dan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Sari terus menemani Dinda dengan penuh kasih sayang, dan meskipun Dinda tetap merindukan ibunya, ia merasa bahwa Sari memberikan kehangatan dan perhatian yang ia butuhkan. Pada suatu malam, Dinda berbaring di tempat tidur, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bahwa meskipun hidupnya berubah, ada satu hal yang tetap konstan, cinta. Cinta dari ayahnya, dari Sari, dan dari orang-orang yang peduli padanya. Meskipun Dinda merasa bahwa ia mulai menerima kenyataan bahwa ibunya tidak akan kembali, ia masih merasakan kekosongan yang dalam-dalam hatinya. Setiap malam, ia masih merasa kesepian meskipun Sari selalu ada di sampingnya. Di suatu malam yang sunyi, Dinda duduk di balkon rumah, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia bertanya-tanya apakah ibunya sekarang melihatnya dari atas sana. Apakah Mama bangga padaku? Pikir Dinda. Pak Joko, yang kebetulan melewati balkon, melihat Dinda yang tampak termenung. Ia mendekat dan duduk di samping Dinda. Apa yang kamu pikirkan, Nak? Tanya Pak Joko lembut. Dinda memandang ayahnya dengan mata yang masih dipenuhi rasa rindu. Aku rindu Mama, Ayah. Tapi aku ingin menjadi anak yang baik untuk ayah dan Sari, jawab Dinda dengan suara yang penuh harapan. Sejak malam itu, Dinda semakin merasa bahwa ia harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa ibunya sudah tidak ada lagi. Setiap hari, ia berusaha lebih kuat, mencoba melupakan kesedihannya dengan bermain bersama Sari, berbicara dengan Pak Joko, dan menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, meskipun ia berusaha untuk tersenyum, Dinda tahu bahwa ada bagian dari dirinya yang masih merasa kehilangan. Sari, yang selalu memperhatikan Dinda, melihat perubahan dalam dirinya. Sari mendekati Dinda suatu hari, duduk di sampingnya, dan berkata, Dinda, kamu tahu, kamu sangat kuat. Meski kamu merasa kehilangan, kamu tetap bisa bangkit dan terus maju. Dinda memandang Sari dengan tatapan penuh rasa terima kasih, merasa bahwa Sari memberikan kekuatan baru dalam dirinya untuk menghadapi segala perasaan yang ada. Suatu hari, Pak Joko mengundang Sari dan Dinda untuk duduk bersama di ruang keluarga. Ia ingin memberi mereka kejutan kecil sebagai tanda terima kasih atas kesabaran dan kasih sayang yang telah mereka berikan. Dinda, Sari, aku ingin kita merayakan sebuah perubahan. Perubahan dalam hidup kita yang membawa kita lebih dekat satu sama lain, kata Pak Joko dengan penuh pengertian. Dinda, yang mendengar kata-kata ayahnya, merasa hatinya hangat. Ia tahu bahwa meskipun ibunya tidak ada,
ia masih memiliki ayah yang sangat mencintainya dan Sari yang selalu ada untuknya. Mereka bertiga merayakan kebersamaan mereka dengan makan malam yang sederhana namun penuh kehangatan. "Terima kasih, Ayah." "Terima kasih, Sari," kata Dinda sambil memeluk mereka berdua. Kehidupan mereka berjalan dengan penuh kedamaian, namun Dinda tetap merasa ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya menerima kenyataan tentang ibunya. Di suatu malam, Dinda merenung di tempat tidurnya, menatap foto ibunya dengan mata yang penuh dengan air mata. "Mama, aku ingin sekali kamu ada di sini," bisik Dinda pelan. Suara hatinya terdengar begitu lembut namun penuh perasaan. Sari yang kebetulan lewat, melihat Dinda yang sedang menangis. Tanpa berkata-kata, Sari duduk di samping Dinda dan merangkulnya. "Dinda, aku tahu kamu sangat merindukan Mama, dan itu tidak salah. Tapi ingatlah, Mama akan selalu ada dalam hatimu, dan aku juga akan selalu ada di sini untukmu," kata Sari dengan lembut, memberikan kenyamanan dan kekuatan pada Dinda. Waktu berlalu, dan meskipun rasa rindu Dinda terhadap ibunya tidak akan pernah hilang, ia mulai memahami bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, dan terkadang, kita harus membuka hati kita untuk menerima cinta yang datang dari orang-orang di sekitar kita. Dinda merasa lebih kuat, lebih mampu untuk menerima kenyataan, dan lebih menghargai kebersamaan yang dimilikinya dengan Pak Joko dan Sari. Suatu hari, Dinda berkata kepada Pak Joko dan Sari, "Aku merasa lebih baik sekarang. Terima kasih, Ayah." "Terima kasih, Sari." Sari dan Pak Joko memeluk Dinda dengan penuh rasa cinta, menyadari bahwa meskipun hidup mereka tidak sempurna, mereka memiliki satu sama lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.